share-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya akan membawakan terkait dengan analisis target marketing yang tepat sasaran sesuai dengan keadaan SMK Telkom 1 Medan, dan mungkin nanti akan disambung oleh Saudari Almira Sabrina ya untuk kegiatan target marketing ini. Nah, di sini kita akan melihat nih Bapak Ibu nih, setiap kalimat yang terdapat pada kita akan melakukan langkah apa sih gitu ya untuk analisis target marketing ini. Kemudian sasaran market itu perlu diingat ya Bapak Ibu ya, itu adalah pasar gitu ya. Jadi analisis pasar atau target pasar secara keseluruhan yang akan kita kerjakan itu akan terjadi atau akan menjadi seperti apa gitu ya. Nah, di sini saya akan memandu dan membahas terkait dengan ada 4 poin bahasan, dan yang kelimanya itu selesai tentunya di sini. Di sini ada beberapa poin nih Bapak Ibu nih, ada apakah itu analisis target market atau pasar, apa itu target market, kemudian mengapa memilih target market sasaran yang tepat, kemudian di sini juga ada pentingnya menentukan target pasar sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan di sini tentunya diharapkan dari SMK 1 Telkom Medan itu sendiri. Dan di sini sangat penting sekali untuk memahami apa sih setiap kalimat yang terdapat, dan setelah kita pahami kita akan bisa melakukan seperti apa langkah untuk mencapai sasaran target yang tepat itu sendiri. Baik, sekarang kita akan langsung saja nih Bapak Ibu nih, mulai dari apa sih sebenarnya analisis target market pasar yang tepat itu. Nah, di sini dikatakan bahwa analisis target pasar adalah penilaian tentang bagaimana produk dan layanan. Tentunya di sini produk dan layanan itu adalah yang kita tawarkan terkait dengan jenjang pendidikan ya Bapak Ibu ya. Artinya di bidang pendidikan, kemudian pendidikannya itu secara global atau secara umum, pendidikan memang rata ya. Misalkan terkait dengan mata pelajarannya itu semuanya rata sebenarnya. Dan kelebihannya sebenarnya apa sih produk dari yang ditawarkan oleh SMK 1 Telkom Medan ini? Di situ kita harus bisa melihat dan mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. apa yang harus kita lakukan terkait dengan analisis target market dari SMK 1 Telkom Medan ini. Nah, di sini jadi yang cocoknya seperti apa dengan pasar tertentu, dan di mana ia akan mendapatkan daya tarik paling besar dengan pelanggan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini dipastikan bahwa oke deh, sekarang kita pahami nih untuk yang analisis target pasar. Kemudian dari analisis ini membantu bisnis kita menetapkan strategi untuk teknik pemasaran dan penjualan yang efektif. Artinya di sini terkait dengan penjualan yang dipasarkan atau yang diinformasikan atau dipromosikan oleh pihak SMK itu adalah terkait dengan kualitas dari si murid atau peserta atau alumni gitu ya. Nah, ini kira-kira yang sudah selesai, dia arahnya kemana nih? Nah, ini kita harus telusuri juga nih, apakah dia sasarannya langsung ke perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi juga kita lihat perguruan tinggi yang mana sepaut dari SMK Telkom 1 Medan ini gitu ya. Nah, ini kita telusuri. Itu pun sebenarnya kalau misalkan kita cermati itu merupakan bagian dari sasaran atau target market kita gitu ya. Nanti punten suaranya putus-putus Pak. Aduh, sayang banget ya, ini saya panjang lebar. Iya Bapak, kayak robot suara. Iya, sebentar. Nah, barusan udah enggak tuh Pak? Iya. Sebentar, nah, saya aman, aktifkan Pak. noise aman. dulu. Speak-nya dulu. Oke, sekarang aman ya? Aman, Pak. Baik. Oke, konfirmnya lagi Bu Marta. Nanti kalau misalkan ada sedikit suara yang tidak mengenakan gitu ya, bisa langsung disampaikan supaya saya nggak sia-sia menyampaikan pemaparan ini gitu ya. Mohon Pak Antik. Ya, sami-sami Ibu Marta. Baik, kita langsung lanjutkan lagi nih Bapak Ibu nih. Nah, di sini target pasar perusahaan adalah terkait dengan basis pelanggan inti mereka atau demografi pelanggan yang paling mungkin membeli produk atau layanan mereka. Nah, di sini kembali lagi Bapak Ibu, produk kita itu adalah terkait dengan produk jasa. Tadi kita bicara terkait dengan adanya alumni. Alumni juga merupakan bagian dari target marketnya nih, dari alumni SMK Telkom 1 Medan. Jadi alumni itu bukan hanya sekedar dia selesai sudah gitu ya, itu juga ada jejak kemana dia kalau misalkan melanjutkan kuliah, kemana dia kalau misalkan dia bekerja, kemana dia kalau misalkan terkait dengan buka wirausaha gitu. Nah, ini banyak celah-celah yang perlu kita cermati, dan itu merupakan bagian dari analisis target market. Kemudian poin yang terakhir nih Bapak Ibu nih,
di sini ada analisis target pasar memberikan perspektif tingkat tinggi dari keseluruhan bidang bisnis yang biasanya menguraikan peluang dan faktor penghambat bagi perusahaan yang berharap memasuki pangsa pasar itu. Artinya posisi kita biasanya kan kita bekerja sama dengan SMP gitu ya. Dan kebanyakan SMP tertentu yang kebanyakan juga selalu memilih atau melanjutkan ke sekolah kita. Nah, ini bukan berarti hal yang salah, itu hal yang sudah harus kita pertahankan dan harus kita tingkatkan supaya tidak lepas komunikasi kita dengan SMP yang memang setelah dia lulus masuk ke dalam sekolah kita gitu ya. Nah, tapi kita tidak cukup diam diri dengan adanya target market SMP yang tertentu lanjutkan ke SMK kita. Ya, kita juga di sini harus menebarkan sayap terkait dengan SMP yang lain gitu ya. Termasuk SMP yang jarak radiusnya tidak terlalu jauh dari SMK kita. Antik, putus-putus lagi Bapak, punten. Oh iya, aduh Bapak. Gimana ya? Dipindahkan lagi handphone-nya. Cek. Baik, mudah-mudahan tidak terganggu. Ya, sudah Pak. Siap. Terima kasih Ibu Marta sudah konfirmasi kembali. Baik, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, terkait dengan analisis intinya adalah merupakan bagian dari penilaian tentang bagaimana produk atau layanan yang cocok dengan pasar tertentu. Nah, pasar tertentu di sini adalah pasar terkait dengan produk yang jasa pendidikan gitu ya. Tentunya kita mengarahnya kepada informasi minimal ke sekolah-sekolah SMP yang memang dia sudah beranjak ke kelas 3 SMP gitu ya atau kelas 9. Baik, kita langsung saja nih Bapak Ibu nih berikut